selaku Rektor Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Baik Bapak Ibu, mohon perhatian. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon untuk tenang dan bisa duduk di tempatnya masing-masing. Karena acara akan segera kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassohbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Pembina, Pengawas dan Pengurus YPSL Bumi Siliwangi, yang kami hormati tim pengembang Sekolah Laboratorium UPI, yang kami hormati tim Master Plan YPSL Bumi Siliwangi, yang kami hormati Dekan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, yang kami hormati Direktur Direktorat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, yang kami hormati Kepala Biro Sarana dan Prasarana UPI, yang kami hormati Direktur UPI Kampus Cibiru, Purwakarta, Tasikmalaya, dan Serang. Yang kami hormati Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan Sekolah Laboratorium UPI, yang kami hormati Komite Sekolah Laboratorium UPI, yang kami hormati Kepala Satuan Pengendalian Internal UPI, yang kami hormati Ketua LPPM UPI, serta yang kami hormati Kepala UPT K3 UPI. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, atas segala karunia, nikmat sehat, iman, Islam, dan ihsan yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini, Rabu 16 April 2025, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dalam rangkaian acara Halal Bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah Sekolah Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Di bawah langit yang penuh berkah, hari ini kita dipertemukan dalam pelukan maaf, menghapus segala luka dan kesalahan, menjalin kembali tali persaudaraan yang terjalin oleh iman. Halal bihalal bukan hanya sekadar tradisi seremonial, tetapi juga merupakan sebuah momentum, menyucikan diri, meluruskan niat, dan menyambung tali kasih sayang sesama. Semoga acara pada hari ini menjadi ladang pahala dan semakin mempererat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar Sekolah Laboratorium UPI. Perkenalkan, saya Desi Damayanti dari SMP Lab School Bumi Siliwangi, dan rekan saya Rizky Muammar dari SD Lab School Bumi Siliwangi yang akan memandu acara siang hari ini. Izinkan kami berdua untuk mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu dalam acara Halal Bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah Sekolah Laboratorium UPI. Mohon maaf lahir dan batin. Boleh tepuk tangan Bapak dan Ibu semuanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, beranjak ke acara yang selanjutnya, mari kita simak lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Teddy. Kepada Ustadz Teddy kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka bersegera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beriman.
Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Billahi fi sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Teddy atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga dengan dilantunkannya ayat suci tadi dapat menambah keberkahan acara kita pada siang hari ini. Dan kita berharap agar selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta dipertemukan dengan Ramadan di tahun depan. Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Yayasan Sekolah Laboratorium UPI kepada Bapak Profesor Dr. Juntika Nur Ihsan MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Yang sangat saya muliakan pembina yayasan, Bapak Rektor kita Profesor Dr. Solihuddin. Yang saya muliakan Bapak pembina pengawas di sini, Pak Profesor Asep dan tim. Yang saya muliakan para pengurus di sini, ada Prof Dani, Ibu Dr. Farida dan tim. Yang amat saya muliakan para dekan di lingkungan UPI, direktorat di lingkungan UPI, kemudian juga kepala K3 kalau nggak salah diundang juga, ketua LPPM juga diundang. Yang paling saya cintai, kepala sekolah, guru-guru, dan staf administrasi baik di yayasan maupun di sekolah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat memperoleh kesempatan yang sangat-sangat berharga setelah kita melaksanakan ibadah saum Ramadan. Kita tindak lanjuti dengan acara silaturahim yang istilah di Indonesia sering bukan halal bihalal. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, hingga kita umatnya sampai akhir zaman. Hadirin yang berbahagia,
Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai ketua yayasan sangat gembira hari ini. Karena ini adalah hari yang sangat bersejarah. Setahun yang lalu, tepatnya bulan Januari 2024, kami diberi tugas oleh pembina yayasan untuk mengelola yayasan. Alhamdulillah kami beserta Prof. Prayoga sebagai waktu itu kepala KP2SL mengawal, melakukan transisi yang tadinya ada di KP2SL, kemudian kita diminta untuk melaksanakan di bawah yayasan. Dan ini luar biasa. Yayasan ini dibentuk berdasarkan amanat MWA. Ada peraturan MWA nomor 3 per MWA UPI tahun 2016 yang waktu itu mengamanatkan pentingnya pendirian dan pengelolaan yayasan di lingkungan UPI. Atas dasar itulah Pak Rektor yang punya kewenangan sebagai pengelola UPI membentuk yayasan. Dan pada tanggal dan bulan Januari 24, yayasan penyelenggara sekolah Lab Bumi Siliwangi dengan akta notaris nomor 0001761 AH 0104 tahun 2024 keluar, sehingga resmi Lab School ada di bawah yayasan. Yayasan punya siapa? Punya UPI lah. Oleh sebab itu kita harus menjaga citra UPI, kita harus menjaga wibawa UPI, karena itu adalah amanat MWA dalam peraturan MWA. Jadi selain untuk pengembangan model-model pembelajaran, juga ada yang paling perlu kita perhatikan oleh seluruh teman-teman rekan kita di Lab School. Kita harus menjaga wibawa dan citra UPI. Itu yang saya sampaikan. Ini mumpung pertemuan seperti ini jarang, kan setahun ya kita sering ya datang, tapi per sekolah gitu. Tapi ini luar biasa ini. Tepuk tangan buat tim yang menyelenggarakan ini. Luar biasa ini. Luar biasa. Subhanallah. 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 Dan kita sekarang sedang melaksanakan sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah hubungkan tali silaturahim. Dalam kesempatan ini sekali lagi yayasan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh Lab School yang ada di lingkungan yayasan yang sudah banyak menoreh prestasi yang membanggakan bagi UPI. Setiap hari saya mendapat WA, dari prestasi-prestasi dari anak-anak Lab School. Terima kasih kepada ibu bapak guru, tendik, kepala sekolah, pengurus yayasan, dan semuanya. Semoga Allah SWT meridhoi upaya kita
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun citra UPI yang lebih bermartabat dan berwibawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Juntika Nurisan MPD selaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan Sekolah Laboratorium UPI atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan Sekolah Laboratorium UPI kepada Bapak Profesor Dr. M. Solehudin MPD MA. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan ini Pak Prof. Juntika ya, Pak Ketua Dewan Yayasan Lab School dan seluruh jajaran, Pak Ustadz yang alhamdulillah saya itu ini Pak Ustadznya ini awet muda gitu. Makanya kata saya ini saya pikir generasi berikutnya ternyata beliaunya. Ini kalau di radio MK itu urusan fikih beliau lah yang menjelaskan. Jadi istri saya itu penggemar radio OMQ Pak, makanya hampir setiap saat radionya nyala terus gitu. Ya. Bapak-bapak tim ahli ini ada Prof. Eri dan kawan-kawan. Prof. Radek juga ada di sini nih, lihatnya Pak Wahyu, Pak Dekan, Ibu Direktur, dan Bapak Ibu guru semua. Alhamdulillah wa syukurillah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena pada kesempatan ini kita bisa menjalankan satu aktivitas yang insya Allah ini bisa menggenapi ibadah saum kita ya. Ini selama 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah saum dengan berbagai aktivitas lainnya yang dimaksudkan untuk meningkatkan dan memperkaya kualitas ibadah saum kita, sehingga biasanya di mana-mana di UPI, di lembaga lain juga itu ada panitia Ramadan biasanya. Nah, panitia Ramadan ini sepertinya dimaksudkan untuk merancang berbagai aktivitas yang diharapkan aktivitas itu bisa memperkaya ibadah saum kita, sehingga ibadah saum kita itu menjadi maksimal. Karena dalam bulan Ramadan itu berbagai privilege ya, berbagai hadiah lah, ganjaran dan macam-macam itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para shaim. Jangan sampai para shaimun itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja ya dari ibadah saumnya. Nah, oleh karena itu keberadaan panitia ini termasuk barangkali di Lab School ini diharapkan bisa betul-betul memperkaya, meningkatkan kualitas ibadah saum kita, sehingga kualitas ibadah saum kita maksimal, sehingga bisa mencapai pribadi mutakin sebagaimana yang diharapkan di dalam pelaksanaan ibadah saum. Nah, tentu dengan acaranya halal bihalal kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Profesor Nasir ya, sejarahnya dari mana halal bihalal ini gitu ya. Jadi ya saling menghalalkan lah, saling memaafkan kita itu ya. Coba bayangkan udah urusan vertikalnya kita selesaikan dengan berbagai ibadah ya, saum dan berbagai ibadah lainnya termasuk sholat sunat wajib dan lain sebagainya, sodakohnya juga digenapi, zakatnya juga dilaksanakan. Nah, sekarang dilengkapi lagi dengan silaturahim ya, halal bihalal, saling menyambungkan silaturahmi di antara satu sama lain. Dan insya Allah barangkali dengan berbagai upaya itu kita bisa meraih manfaat maksimal dari ibadah saum yang kita laksanakan. Tentu ini merupakan sesuatu kesempatan yang harus digunakan ya oleh kita untuk saling memaafkan, saling sharing. Tapi kadang-kadang teorinya gampang ya, hadi nadar, kadang-kadang
komo lamun tos pilihan rektornya rame we geuning kadi tu kadieu berita anu kadi tu kadieu jelema nu nulis sorangan nyebutkeun Sivitas Akademika UPI kapan nulis sorangan ada jelema teh nya. Tapi itulah namanya, biar aja lah, biar rame kata saya. Sepanjang itu bisa diakomodasi, bisa diinginkan, insya Allah nanti selesai pemilihan rektor juga kembali ke ininya masing-masing. Namun karena ini mumpung ada pertemuan seperti ini kan jarang ya. Saya sebagai tentu saja ketua pembinanya ya, kan punya tanggung jawab. Ya, jadi UPI melaksanakan atau menerapkan kebijakan ini dengan tujuan yang lebih baik. Ya, jadi kita punya harapan dengan memiliki yayasan khusus ini yang namanya lab school lebih terkelola dengan lebih khusus, lebih serius gitu ya, sehingga betul-betul nanti berimpact. Nah, berimpactnya kemana? Satu, berimpactnya kepada kualitas. Jadi kalau nggak ada impactnya ya percuma gitu ya. Pak Jun, Pak Denny, Pak Dani, Ibu Ida dan lain-lain itu ya kurang barokah gitu. Karena itu dengan adanya yayasan yang secara khusus ya mengelola lab school ini, saya sangat berharap bahwa ini betul-betul berimpact terhadap peningkatan kualitas lab school. Karena di UPI itu kalau lihat orangnya ada semua sebetulnya. Tinggal bagaimana sumber daya yang dimiliki ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Soal fasilitas saya kira itu awan-awan tingginya insya Allah. Dan terus kita perbaiki, terus kita selesaikan, terus kita benahi ya, sehingga mungkin dalam waktu tidak terlalu lama ini insya Allah lah secara fasilitas akan unggul daripada yang lainnya. Nah, yang kedua tentu saja ini bukan mana dulu, harus simultan ya. Jadi dalam proses peningkatan kualitas ini sesuatu yang simultan yang harus terjadi juga adalah peningkatan kesejahteraan. Ya, sebab sulit kita bicara kualitas kalau tanpa didukung kesejahteraan gurunya, kepala sekolahnya, administrasinya. Makanya saya berpesan kepada ketua itu jangan sampai ya ini lebih sengsara dari pegawai negeri itu. Ya. Standarnya PNS saja. Saya itu biasa proaktif ya. Kemarin saya begitu pulang dari Cina aja langsung dipanggil oleh Pak Menteri. Yang didiskusikan apa? Masalah tukin. Sebab di urang mah sok ieu nya itu peraturan rektor itu belum beredar, baru rapatnya hari kemarin, tapi suratnya sudah beredar kemana-mana. Ya, tukin itu, tukin dosen. Nah, oleh karena itu Pak Menteri segera siaga memberikan penjelasan kepada para rektor untuk disampaikan kepada para dosen. Tapi hari itu juga saya perintahkan, nah itu kalau rektornya iamanya proaktif. Hari itu juga rapat belum selesai, saya perintahkan Pak Warek 2 dengan Pak Direktur Keuangan tolong pelajari sistem IBK di UPI. Jangan sampai IBK di UPI lebih sengsara dari tukin, kata saya. Lebih rendah dari tukin. Ya. Pak Warek menjawab, Pak, tukin mah untuk dosen satker, kata dia. Nyaho dek oke cek saya tanya. Tahu saya juga. Bukan itu maksudnya, pelajari jangan sampai di UPI lebih sengsara, saya katakan. Oh ya siap, katanya. Wah udah gitu. Makanya Pak Ikin sekarang belajar. Ya, yang rada riweuh sebetulnya BLU ya, karena BLU itu kan belum pernah ini. Dan untuk guru besar itu kan gede itu, ya, di angka 19 atau berapa itu. Nah, namun ini Bapak Ibu dosen yang ada di sini bersyukur. Mereka itu baru akan terima satu nanti bulan Juli. Yang kedua, angka-angka yang ada itu adalah angka-angka maksimal. Yang belum tentu terpenuhi, itu kalau 100% baru sampai sana. Nah, yang ketiga ternyata yang dibayarkan itu adalah selisihnya dari tunjangan profesi. Ya, jadi kalau misalnya dia sertifikasi dapat tunjangan sekian, tukinya sekian, nggak dibayar tukinya. Karena yang dibayarkan itu adalah selisihnya. Nah, sekarang di UPI apa yang dibayarkan? Tunjangan profesi dibayar, IBK dibayar, tunjangan-tunjangan yang lainnya dibayar, kalau ada pekerjaan lainnya dibayar, insentif penelitian juga dibayar, karena inovasi juga dibayar. Saya catatannya dari saya minta ke Pak Ikin, coba dosen UPI itu dibayar apa saja. Jadi kalau ada yang macam-macam saya tunjukkan nih yang dibayar oleh. Makanya kata Ibu Ida nih nasihat saya, Pak jangan dihitung IBK-nya, apanya? Take home pay-nya yang dibayar, yang dihitung. Benar nggak Ibu Ida? Jadi yang dihitung itu harus take home pay-nya, berapa duit? Ya, gitu. Pak misalnya Pak ini profesornya udah risetnya 100 juta, insentifnya 20 juta, masuk hilirisasi lagi sekian juta, wah itu udah puluhan juta. Saya lihat Pak Asep Bayu itu kalau saya lihat ya,
Itu dari insentifnya saja dapat 5 atau 10 judul kali 20 juta berapa itu? Satu kegiatan itu aja. Dari insentifnya aja, bukan dari kegiatan penelitiannya itu. Ya. Pokoknya tak peduli dari mana sumbernya, dosen-dosen. Nah, makanya ini inline dengan UPI. Nah, ini Bapak Ketua Yayasan juga saya minta jangan sampai ya ini Bapak Ibu guru, tenaga administrasi lebih sengsara dari PNS. Ya. Standar sama PNS we namanya. Bisa lah kalau saya ya harus bisa. Lamun tuh bisa, udah serahkan ke saya. Gitu. Harus bisa gitu ya. Kalau saya, kenapa tidak bisa? Ya. Ini tantangan ya Pak Ketua ya. Jadi, tapi insya Allah lah beliau orangnya orang yang sangat soleh, sangat jujur, dan beliau itu keturunan pengusaha. Jadi kalau pengusaha mesti bisa lah gitu ya. Demikian barangkali ini sambutan sekaligus harapan Prof Denny ya. Jangan sampai perubahan itu nggak ada. Sama juga tukin itu adalah insentif apresiasi. Jangan sampai insentifnya naik, K-nya tidak naik. Insentif berbasis kinerja. Insentifnya naik, K-nya tidak naik-naik. Jadi jangan sampai seperti itu. Ini juga sama ya. Kalau menurut saya coba bisa belajarnya ke Jakarta aja lah. Masa orang oleh ke Jakarta, Lab School Jakarta. Namanya sudah melambung luar biasa. Yang daftarnya juga sudah luar biasa. Nah, orang oleh-oleh lah. Jangan pakai target yang luar-luar yang macam-macam. Satu aja, bisa enggak? Minimal sama dengan Lab School Jakarta atau lebih dari itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi? Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Dewan Pembina Yayasan Sekolah Laboratorium UPI, Bapak Profesor Dr. M. Solahuddin, MPD, MA, atas sambutan yang telah disampaikan. Baik, acara yang berikutnya adalah perkenalan organ Yayasan Sekolah Laboratorium UPI. Bapak dan Ibu yang terhormat, izinkan kami memperkenalkan dan mempersilakan untuk naik ke panggung. Ketua Dewan Pembina sekaligus Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Dr. M. Solahuddin, MPD, MA. Berikutnya, anggota Dewan Pembina sekaligus Wakil Rektor 4 Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Dr. Bunyamin Maftuh, MPD, MA. Berikutnya, anggota Dewan Pembina sekaligus Wakil Rektor 1 Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Dr. Didi Sukyadi, MA. Ya, baik. Namun sepertinya tadi ada keperluan ya, sudah hadir namun sudah ada keperluan lagi. Baik, selanjutnya kami perkenalkan Ketua Dewan Pengawas, Profesor Dr. Asep Heri H. MPD. Anggota Dewan Pengawas, Profesor Dr. Ridwan Purnama SH MHSI. Anggota Dewan Pengawas Bapak Denny Andriana MBA PhD. Berikutnya Ketua Dewan Pengurus Profesor Dr. Juntika Nur Ihsan, MPD. Sekretaris Profesor Dr. Dani Meirawan, MPD. Bendahara Dr. Ida Farida Adi Prawira, SE, MSI. Baik, Bapak dan Ibu mohon kesediaannya untuk melakukan sesi foto bersama. Baik. Ya, silakan untuk didokumentasikan terlebih Baik. dahulu. Tim fotografer. Ya, inilah Bapak dan Ibu organ Yayasan Sekolah Laboratorium UPI. Baik. Bapak Ibu bisa minta tepuk tangannya semuanya? Oke, baik. Baik. Baik, Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya dan kami silakan ke tempat duduknya masing-masing.
Baik, kita beri tepuk tangannya sekali lagi untuk para pimpinan dari Yayasan YPSL Bumi Siliwangi. Seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah tausiah sekaligus doa penutup. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Mulyadi SOSI MPD. Kepadanya kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Bapak Ibu yang hadir di sini menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah. Amin, Bu. Gak ada suaranya, sudah lapar? Sudah, ya jujur ya. Jadi saya dapat ilmu, Pak Rektor, dari guru saya Agim. Jangan bicara di depan orang lapar. Nanti wajah saya berubah jadi ayam goreng, tahu goreng, tempe goreng ya. Ini ada yang datang dari Purwakarta, dari Tasik, dari Cibiru, kelihatannya belum makan siang. Halo? Jadi insya Allah ceramah ini gak akan lama. Gak apa-apa, Bu? Gak apa-apa. Aduh, bahagia ditepukin. Jarang-jarang. Alhamdulillah, semoga Allah yang mengumpulkan kita menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah. Amin atuh, Bu. Menjadi orang yang dimudahkan urusannya, dimudahkan rizkinya, dan dimudahkan jodohnya. Ini otong asal amin, Bu ya. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. M. Salahuddin MPDMA, guru saya di sini Profesor Juntika Nur Ihsan, S2, S3 beliau adalah dosen saya, dan tidak ada mantan guru. Seperti orang tua nggak ada mantan orang tua. Jadi selamanya Prof. Juntika adalah guru saya. Tepuk tangan dulu buat beliau. Alhamdulillah, Prof. Prayuda Bestari, beliau awal dulu Pak Rektor mengawali kerjasama sekolah Lab School UPI dengan Darut Tauhid. Jadi kelas Darut Tauhid, kelas UPI itu beliau dulu dengan saya ya, masih jadi Direktur Pendidikan waktu itu saya di Darut Tauhid, sekarang jadi Ketua Sekolah Tinggi, dan sekarang beliau sudah profesor, dulu belum profesor. Luar biasa, tepuk tangan buat Prof. Prayoga. Bapak Ibu organ yayasan, pengurus, pengawas, pembina, para kepala sekolah dan semuanya. Karena judulnya halal bihalal silaturahmi, saya sedikit mengutip atau mungkin men-spill dari sambutan Prof. Juntika tadi ya. Di mana silaturahmi ini akan mendatangkan dua hal, dan ini disebutkan oleh Rasulullah. Man arada yubsatalahu fi rizkihi wa ayursalalahu fi asarihi falyasir rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan usianya, dimudahkan rizkinya, maka sambung silaturahmi. Jadi pertama, dua hal kata Rasulullah. Pertama, siapa yang ingin dipanjangkan usianya, lewat silaturahmi insya Allah usia kita panjang. Tentu bukan usia fisik, sebab usia fisik kita sudah punya jatah masing-masing. Betul, Bu? Sudah jatah masing-masing.
Mungkin Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau sebaliknya saya belakangan, Bapak Ibu duluan ya. Kan kata Pak Rektor juga saya awet muda ya. Tapi usia kebaikan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah wafat 15 abad yang lalu, tapi kalau disebut nama Rasulullah terasa dekat dengan kita. Kenapa? Karena Rasulullah menyambung hati silaturahmi dengan hati-hati kita. Ada orang-orang yang mungkin sudah jauh mendahului kita, tapi kalau dikenang, disebut namanya, kita kenang kebaikannya. Itulah usia yang panjang. Usia boleh jadi fisik terbatas, tapi usia kebaikan akan panjang kalau nyambung silaturahmi. Halo? Hai, emang gua cowok apaan? Hai. Halo, jawab ya supaya tidak ngantuk. 10 menit lagi boleh? Bisa keburu lapar ya, bisa enu pingsan di Tasik. Halo, jawab. Coba. Halo? Ya. Ya, jawab halo. Ya. Bagus. Halo, halo ya. Bagus. Ya, ya, halo. Bagus. Halo, halo ya, ya, halo, halo ya, ya, halo. Panjang itu, Pak ya. Nah, jadi usia kebaikan kita panjang kalau kita nyambung silaturahmi. Besok lusa kita wafat, besok lusa kita tidak ada, tapi kalau nyambung silaturahmi, orang lain akan mengenang kebaikan kita. Diumumkan di yayasan kita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal. Siapa dulu Bu yang mau jadi contoh, Pak? Kemarin halal bihalal duduk samping saya, kemarin hadir sebelah saya, nggak nyangka ya nggak nyangka, siapa yang nyangka meninggal. Tapi karena kita rajin silaturahmi, orang tuh mendoakan, oh bapak itu Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma gfir lahu, mudah-mudahan diampuni dosanya, diberikan rahmat oleh Allah, karena nyambung silaturahmi. Kalau tiba-tiba diumumkan telah meninggal Ibu Fulanah bin Fulanah, yang mana ya? Yang mana? Karena jarang ketemu sama yang lain juga, jarang silaturahmi, maka silaturahmi memanjangkan usia kita. Tidak hanya usia kebaikan, usia fisik, silaturahmi juga nyambung usia rumah tangga. Seorang mantu yang rajin silaturahmi kepada orang tuanya, mertuanya, itu kalau ada masalah dibela bagi anak sendiri. Kalau jalan silaturahmi, kalau ada masalah biarin aja nak, ke bapak juga jalan silaturahmi, apalagi bawa martabak, gitu katanya. Tapi bagaimana yang menyambung silaturahmi? Satu ketika pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril dan memberitahu, Muhammad, tetanggamu yang sebelah sana, yang itu si Fulan, besok akan meninggal. Karena diberitahu akan meninggal, maka Rasulullah mendatangi sahabat itu dan ngajak silaturahmi ke satu rumah, dua rumah dengan tetangga-tetangga yang lain. Begitu besoknya ditunggu sampai maghrib, ternyata baru meninggal. Oh, katanya meninggal kemarin, gak meninggal. Sampai hari berikutnya gak meninggal juga. Tapi gak mungkin Jibril bawa berita bohong. Begitu Jibril datang malam kedua, Rasul bertanya, Muhammad, wahai Jibril, bukankah tetanggaku si Fulan kemarin harusnya meninggal, kok masih ada, kok masih hidup? Apa kata malaikat Jibril? Iya Muhammad, harusnya kemarin waktunya dia meninggal, tapi gara-gara menyambung silaturahmi, usianya dipanjangkan 70 tahun kemudian. Jadi panjang usia karena silaturahmi. Mau tambah berapa Pak, Bu? Tos sepuh ayeuna oge nya ditambah 70 rempok nanti. Yang kedua, wa ayub satalahu fi rizqihi, siapa yang ingin dimudahkan rizkinya, paliyasirrohimah, sambung silaturahmi. Yang hadir hari ini insya Allah dapat rizki ya. Itu kelihatan di belakang nanti ya, sudah ada jupa-jupa, ada makan sebagainya. Tapi benar, satu ketika ada teman, dia pebisnis, sebutlah namanya satu
Rahmat, 2 Hidayat. Kalau digabungkan jadi Rahmat Hidayat. Maaf kalau ada yang sama, tapi ini beda. Pak Rahmat ini pengusaha kecil-kecilan. Tiba-tiba cari di Facebook ada teman SMA, oh ini Hidayat seperti teman saya. Ada nomornya di telepon. Pak Hidayat, ini Hidayat yang teman SMA, ini siapa? Saya Rahmat. Oh iya, ceritalah, cerita masa dulu remaja, sekolah, kuliah, sampai kemudian bertanya, Pak Hidayat sekarang apa? Ya saya kecil-kecilan, jadi kontraktor, bukan kontraktor tukang kontrak rumah ya, karena itu mah yang masih mahasiswa. Ya suka bikin rumah. Kalau Pak Rahmat apa? Ya saya kecil-kecilan juga, saya punya material. Mungkin Pak Rahmat cowok materialistis begitu Pak. Saya punya material, jualan pasir, bata. Oh kebetulan saya sedang ada proyek dekat tempat Bapak. Bisa enggak saya dibantu siapkan pasir? Oh siap. Disangka siap dia 1-2 truk. Dalam 1 minggu ini saya butuh 100 truk pasir. Masya Allah. Kata dia, Ustadz neleponnya saya enggak jauh 10 menit. Enggak jauh, enggak lewat 10.000 rupiah. Tapi gara-gara nyambung silaturahmi 100 truk pasir closing. Itu gara-gara silaturahmi. Halo? Kalau sudah tidak ada ya lagi berarti kita makan saja ya. Terakhir ya, dan terakhir penutup Bapak Ibu. Kita baru saja meninggalkan Ramadan. Tanggal berapa sekarang? Syawal tanggal berapa? Tos hilapnya. Sudah tanggal 17 Syawal, sudah 17 hari kita meninggalkan Ramadan. Apa yang terpenting dari setelah Ramadan ini? Begini Bapak Ibu, para ulama menyebutkan di bulan Syawal dan selanjutnya setelah Ramadan, orang-orang yang setelah Ramadan ini disebut dengan alumni Ramadan. Kenapa? Ramadan, salah satu nama dari Ramadan yang kita jalani kemarin itu adalah Syahrut Tarbiyah. Bulan pendidikan, bulan pelatihan. Kebetulan yang di depan saya para pendidik, Bapak Ibu guru ya. Bulan pendidikan, bulan pelatihan. Tentu setelah belajar sekolah di sekolah Bapak Ibu, kuliah di kampus UPI diantaranya ada hasilnya. Siapa lulusan terbaik, siapa siswa yang lulusnya baik, mahasiswa yang lulusnya baik adalah yang ketika dia lulus mampu mengamalkan ilmunya dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul? Halo? Nah, maka alumni Ramadan ada 3. Bapak Ibu silakan tempatkan di mana, kita evaluasi posisi di mana kita setelah Ramadan ini. Yang pertama, alumni Ramadan itu ada yang disebut dengan Ramadhani atau Ramdhani atau Romdhani. Bolehlah maksudnya mana ya. Siapa yang Ramadhani? Orang-orang yang beribadah, beramal soleh, berbuat kebaikan hanya di bulan Ramadan saja. Ketika Ramadan mah tiap hari tadarus, ketika Ramadan taraweh tidak kelewat, ketika Ramadan sedekah, beres Ramadan selesai karena Ramadan juga selesai. Ada yang gitu Bu? Ramadan tadarusan, beres Ramadan diajak tadarusan teh ngambek. Buah yuk tadarusan pan enggeus Ramadan katanya. Ngambek. Disangkanya tadarusannya aja di bulan Ramadan. Pak, ayo sodako. Ramadan lagi enggeusan, sodako deui. Itu berarti orang-orang yang beribadah beramal soleh hanya di bulan Ramadan saja. Satu ketika saya Asyakik ditanya, ya Syekh, kaifa qaumul ladzi yata'abbaduna wa yazhaduna fi Ramadhan qattu. Wahai Syekh, bagaimana orang-orang yang beribadah, beramal soleh, berbuat kebaikan hanya di bulan Ramadan saja? Maka kata beliau, bi'sa qaumul ladzi la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Sejelek-jeleknya kaum adalah mereka yang beramal soleh hanya di bulan Ramadan saja, mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Halo? Ya. Jelek kata Imam Syakik kalau kita beribadah kenal Allah hanya pada Ramadan, padahal Allah tidak hanya ada di bulan Ramadan. Tiap saat, tiap waktu, tiap
bulan, ada Allah, di situ kita beribadah kepada Allah. Maka kalau hanya ibadah bulan Ramadan, kita kategori satu adalah orang-orang yang Ramadhani. Yang kedua, bagaimana lulusan alumni Ramadan? Yang kedua, ada kategori yang disebut dengan halaki. Halaki itu artinya orang yang celaka, yang rugi, yang binasa. Kenapa celaka? Satu ketika Rasulullah SAW naik tangga, ketika menaiki anak tangga Rasul membacakan amin. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau membacakan amin?" Kata Rasulullah, "Barusan malaikat Jibril berdoa dan aku aminkan." Ini luar biasa Pak. Biasanya kan Rasul berdoa diaminkan malaikat Jibril. Bahkan kita semua Bapak Ibu, kita berdoa kepada Allah sepertiga malam diaminkan oleh para malaikat. Ini yang berdoanya adalah Jibril diaminkan oleh Rasulullah. Dan dari 3 doa itu, 1 terkait dengan orang yang lulus Ramadan seperti kita saat ini. Rasul menyebutkan rogima anpu rojulin dakhalahu Ramadan suman salakha falam yugfarulah. Celaka seseorang yang memasuki bulan Ramadan sampai Ramadan berakhir dan dia tidak dapat ampunan Allah. Kenapa enggak dapat ampunan Allah? Kenapa enggak berubah di Ramadannya? Karena sebelum Ramadan, setelah Ramadan, ketika Ramadan dan setelah Ramadan enggak ada perubahan. Seperti binatang, ada ular, ada ulat. Apa bedanya? Sama-sama binatang ya. Ular itu ganti kulit, tapi dia sebelum ganti kulit namanya ular, ketika ganti kulit namanya ular, setelah ganti kulit tetap ular. Tapi ulat sebelum ganti kulit namanya ulat, berubah menjadi kepompong, setelah keluar di pompong menjadi kupu-kupu. Itulah harusnya Ramadan kita. Halo? Terakhir, yang ketiga, yang terakhir, alumni Ramadan yang baik adalah alumni yang robbani. Bagaimana yang robbani, yang mengenal Allah tidak hanya karena Ramadan, yang beribadah kepada Allahnya tidak sekedar bulan Ramadan, yang justru setelah Ramadan di bulan Syawal dan bulan-bulan lainnya irtifa amalnya meningkat, amalnya bertambah, dan ibtidaul khair, ada kebaikan baru yang dilanjutkan setelah Ramadan itu kita jalani. Mudah-mudahan kita termasuk kepada kategori alumni Ramadan yang sukses, kita termasuk kepada kategori alumni Ramadan yang robbani. Demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Karena saya ditugaskan juga berdoa, mari kita berdoa sama-sama. Semoga pertemuan ini penuh berkah, rahmat dan ampunan bagi kita semua dari Allah, serta Allah berkenan menerima segala amal ibadah Ramadan yang sudah kita jalani. Ala dinia wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amin. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibu da'wat wa yaqadi al hajat. Allahumma gfir lana dunubana wali walidayna warhamhum kama rabbawna sighara, wali akhwanina alladhina sabaquna bil iman, wala taj'al fi qulubina gillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika nastaghis. Ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika nastaghis. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami, hapus segala dosa kami, tutup segala aib kami. Ya Rabbana, pilih kami menjadi hamba-Mu yang Kau ridhoi, jadikan kami menjadi hamba-Mu yang Kau cintai. Golongkan kami menjadi orang-orang yang robbani, yang mengenal-Mu, ibadah kepada-Mu setelah Ramadan ini berakhir. Berkahi amal kami, berkahi ilmu kami, berkahi usia kami, berkahi hidup dan mati kami. Berkahi lembaga ini ya Allah, tempat kami berusaha, bekerja, menjemput rezeki-Mu yang halal dan berkah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, karuniakan kepada kami usia yang berkah. Jika Kau wafatkan, kami wafatkan dalam keadaan husnul khatimah.
wafatkan saat kami sedang beribadah kepadamu, sedang sujud di hadapanmu, sedang berjuang membela agamamu. Wa na'udzubika min su'il khatimah, dan lindungi kami dari kematian yang buruk yang tidak Engkau ridhoi, ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatina wa kula amalina fi Ramadan hadhihi syana. Ya Allah, terima amal ibadah kami di bulan Ramadan yang telah kami jalani, ya Allah. Terima puasa kami, terima salat kami, bacaan Quran kami, doa-doa kami. Golongkan kami di antara yang telah mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Haji Mulyadi SOSI MPD yang sudah menyampaikan tausiahnya tadi yang begitu luar biasa dan sangat mengena di hati. Dan juga terima kasih untuk doanya yang sudah dilantunkan tadi. Baik, hadirin yang kami hormati, beranjak acara selanjutnya adalah penyerahan cenderamata, sertifikat dan logam mulia kepada salah satu guru di SMP Lab School Bumi Siliwangi yang telah tunai dalam menjalankan tugasnya dengan penuh pengabdian dan dedikasi selama 37 tahun. Beliau adalah Ibu Titi Jualawati SPD yang mengampu mata pelajaran matematika. Kami silahkan kepada Ibu Titi untuk maju ke depan dan menerima cenderamata yang akan diberikan oleh Ketua Dewa Pembina Yayasan Laboratorium, yaitu Bapak Profesor Dr. Juntika Nurisan MPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, boleh beri tepuk tangannya Bapak Ibu. Ibu Titi ini sudah mengabdi kurang lebih 37 tahun di SMP Lab School UPI. Semoga memasuki masa purna bakti, Ibu selalu diliputi kebahagiaan, kesehatan, kedamaian bersama keluarga, dan terima kasih atas dedikasinya dan pengabdian yang telah Ibu curahkan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Baik. Baik. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Juntika Nurisan dan Ibu Titi. Kami persilahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Rangkaian acara Halal Bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah Sekolah Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia telah terselenggara dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas perhatian dan kehadirannya. Semoga dengan diadakan kegiatan halal bihalal ini dapat mempererat tali silaturahmi keluarga besar Sekolah Laboratorium UPI sehingga dapat menjadikan sekolah idaman dan terdepan bagi setiap siswa serta calon siswa ataupun calon orang tua, dan khususnya kita semua yang berkecimpung di dalamnya dengan penuh dedikasi dan pengabdian tentunya. Ya, dan terakhir atas nama panitia kami mohon maaf apabila selama berlangsungnya acara terdapat kekurangan, juga apabila ada kesalahan dalam bersikap dan bertutur kata selama acara ini berlangsung. Tak ada gading yang tak retak, tak ada yang sempurna dalam hubungan antara sesama manusia. Sebaik apapun kita berusaha, pasti akan pernah berbuat salah. Maka izinkan kami mewakili Yayasan Penyelenggara Sekolah Laboratorium Percontohan UPI untuk mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin.
Terima kasih. Saya Desi Damayanti dan rekan saya Rizky Muammar. mohon undur diri. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu, sebelum kita melanjutkan ke acara sesi foto bersama, nah seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, kami panitia dari pihak yayasan sudah menyediakan beberapa door prize. Seperti yang sudah Bapak dan Ibu lihat di depan, bersiap-siap untuk mendapatkan door prize-nya. Di manakah door prize-nya? Di manakah? Iya, di mana ya? Di mana ya? Apakah Cluenya- kita akan mengocok dengan menggunakan fishbowl? Tidak ya. Cluenya adalah posisi menentukan prestasi. Betul. Nah, Jadi jangan beranjak dari posisinya ya, Bapak jadi dan Ibu. Cluenya pokoknya jangan beranjak dari tempat dan tempat Ibu saat Iya, ini. jadi jangan tukar-tukaran ya duduknya ya. Prof Eri jangan tukeran duduknya ya, Prof. Iya, baik, langsung saja ya. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi foto bersama. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi door prize. Ya, baik, silakan Bapak dan Ibu boleh dicek di bawah kursinya atau Kursinya masing-masing. ingat ya, kursinya kursi sendiri ya, jangan kursi tetangga. Oke, Apakah ada sesuatu? beberapa door prize yang sudah ditempel dan bernomor. Kalau Ya. yang menemukan sesuatu silakan angkat Ya, ke boleh atas. langsung. Kalau sudah dapat, boleh langsung ke depan. Boleh langsung Yeay. diangkat. Yeay. Ayo silakan. Boleh turun, Bapak silakan. dan Ibu. Siapakah dia yang beruntung? Silakan. Yang Silakan. sudah mendapatkan silakan turun nomornya ke bawah. boleh turun, boleh ke depan dan akan dilakukan penyerahan hadiah. Silakan. Baik, boleh di atas panggung terlebih dahulu. Bapak Ibu yang menemukan sesuatu di bawah kursinya silakan menuju ke atas panggung. Dicari, silakan ke atas Ayo, panggung. silakan turun yang ada di atas. Boleh Yeay, kita turun. tepuk tangan. Oke, silakan boleh turun. Yang mendapat, jangan nulis sendiri ya. Jangan nulis sendiri ya. Baik. Oke. Baik. Baik. Ya, ada beberapa door prize yang sudah disediakan oleh panitia sebelum nanti kita melakukan sesi foto bersama. Baik. Yang mendapatkan door prize silakan. Ya, baik, silakan Bapak Ke dan atas Ibu panggung. yang sudah mendapatkan nomor, yuk boleh. Boleh Silakan. mendekat ke panggung? Iya. Nah, saya akan sedikit kita kenalan ya Bu ya. Orang-orang yang terpilih baru 4, 5, 6. Silakan Bapak sebelah sini. Baik. Di sebelah sini. Nah, boleh Bapak sebelah sini Pak. Nah, kita di depan ya. Kita kenalan dulu. Bapak sebutkan nama dan asalnya dari mana ya Pak ya? Nama Sandi Hermansa dari SD Lab School Serang. Oke, SD Lab School Serang mana suaranya? Oh ini Iya, dia mana yang paling pendukungnya? jauh. Tadi dari Serang berangkat jam berapa Pak? Berangkat jam 7:30 tadi. 7:30 pagi. Oh baik. Perjalanan jauh ya Pak ya? Lumayan jauh. Baik, selanjutnya Bapak, namanya siapa Pak? Bapak Sumarna dari SMA Lab School. Ya. Baik, Bapak dari SMA Lab School UPI. Nah, kemudian Ibu siapa nama Bu? Ibu Eis dari SD Laboratorium UPI Tasikmalaya. Wah, ini dari Tasik ya Bu ya. Oke, tepuk tangannya mana Tasik? Alright. Ini dari mana nih Bu? Bu Nana dari SD Lab School Bumi Siliwangi. Oke. Ini yang paling jauh Ya, tadi. baik. Boleh Ibu Ya, mungkin? yang berikutnya Ibu dari mana Bu? Dari SMA Lab School UPI Cibiru. Oke, SMA Lab School UPI Cibiru di sana ya teman-temannya. Ibu dari mana Bu? Dengan Bu Ratna dari SD Lab School UPI Cibiru. Wah, Cibiru kayaknya menang banyak nih ya. Dengan Pak Irwin dari SD Lab UPI Cibiru. Wah,
Oh benar. Ini Cibiru menang banyak nih kayaknya. Soalnya tadi yang pertama datang ya, benar ya. Oke ya, silakan langsung saja diserahkan door prize-nya. Kita mulai dari Nomor Bapak siapa tadi namanya Pak? Mohon maaf. Bapak Sandi dapat door prize nomor 7. Apakah door prize nomor 7? Coba. 1, 2, 3, nomor 7, nomor 7, nomor 7. Alright. Coffee maker. Coffee maker. Kita Ya, langsung saja. selamat ya Bapak. Sama-sama. Berikutnya. Bapak nomor berapa Pak? Nomor 1. Nomor 1. Wah, ini secret box. Nah. Selamat untuk Bapak, beri tepuk tangannya. Oke. Mungkin saja nanti ada logam mulia ya di sana. Harga emas kan lagi naik ya Pak ya. Oke, selanjutnya Ibu dapat nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4 dapat apa nih? Secrets gift lagi. Oke, selamat Ibu. Nomor 4. Ini nomor 5. Nomor 5 dapat. Wah, ini dia. Kita beri tepuk tangan. Nomor 5 dapat Magicom. Selamat ya Bu ya. Sama-sama. Selanjutnya Pak, nomor berapa Pak? Ini 6 apa 9? Ada yang mendapat nomor 6? Ibu nomor berapa? Oke, nomor 6 atau nomor 9? Nomor 9 ya. Ini? Oh iya, nomor 9. Nah, dapat sesuatu rahasia lagi nih Pak. Nanti boleh dibuka ya. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke. Selanjutnya Ibu. Nomor 3. Nah ini paling sesuai buat Ibu nih. Bisa all you can buat atau grill tahun ya. baru nanti ya, Oke, selamat bakar-bakaran. Ibu, sama-sama. Yang terakhir nomor 8. Nomor 8. Nomor 8. Ini yang paling spesial Bu. Nanti dibuka di rumah ya Bu ya. Selamat kepada Ibu. Oke. Iya. Boleh dipoto dulu Boleh mungkin? difoto dulu, silakan. Ya, baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat dan selamat menikmati door prize-nya. Untuk Bapak dan Ibu yang lain yang belum dapat door prize, tenang. Masih ada kesempatan untuk meraih door prize ya. Karena di sini masih ada berapa lagi, Pak? Masih ada 1, 2, 3. Ya, 4 masih lagi. ada. Ada yang mau? Masih ada yang mau? Oke, kalau gitu kita akan buat pertanyaan dulu ya. Kira-kira apa ya pertanyaannya? Ya, baik. Nah, tadi mungkin sudah sudah menyimak ya siapa-siapa saja para penanggung jawab atau organ yang ada di Yayasan Sekolah Laboratorium. Oke. Nah, coba saya ingin ada yang menjawab ya pertanyaan dari siapa? Dari saya. Pertanyaannya sebentar, kita lihat dulu ya. Ya, baik. Siapakah yang bisa menyebutkan Ketua Dewan Pembina dari Sekolah Laboratorium UPI dengan gelar serta nama lengkapnya? Ayo, siapa? Siapa tadi Pak? Yang pertama Pak? Yang pertama mana yang di depan? Hah? Ibu yang mana? Oh, Ibu SMP. Mana Ibu SMP? SMP mana? Hah? Oke, coba ya. Kita ulang lagi ya, supaya nanti Bapak tolong lihat ya. Oke. Siapa yang Mohon ngaco maaf Bapak pertama. Ibu, nanti diulang dulu. Tadi saya sedang mencet sesuatu. Kita ketika selesai pertanyaan dibacakan, silakan langsung mengacungkan tangannya. Dari sini saya akan men-screening. Kalau salah sedikit aja gagal Oke. ya. Oke. Siapakah nama Ketua Dewan Pembina Yayasan Sekolah Laboratorium?
Saya nggak mau lihat ah. Yang paling ujung sana. Nah, ibu yang paling ujung, yang paling belakang betul. Nah, yang itu. Oke. Baik, kita area atas dulu ya sebentar. Tadi ibunya langsung hup katanya. Garcap, garcap. Garcap, garcap. Tapi kalau salah harap maklum ya. Jadi harus lengkap beserta nama dan gelarnya. Iya. Mangga Bu, boleh ke atas panggung. Dengan Ibu siapa? Saya Novita Ingrid Nugraini dari SD Laboratorium UPI Cibiru. Oh baik, dari Cibiru. Jawabannya, ya. Oke, silakan jawabannya yang lengkap, cepat dan tepat. Profesor Dr. M. Solehudin MPD MA. Betul jawabannya? Betul. Alhamdulillah. Baik. Iya, baik. Silakan. Iya, oke, masih ada ya. Kita buat pertanyaan berikutnya. Ayo Pak, buat pertanyaan Pak. Baik. Ya, oke. Pertanyaan yang berikutnya adalah coba sebutkan TK apa saja yang ada di sekolah laboratorium? Ya. Yang mana? Oke. Silakan Ibu yang pakai baju pink. Oke, harus lengkap ya Bu ya. Kalau tidak lengkap mohon maaf. Oke, apa dari Ibu siapa? Dari Bunda Yana Kholila dari TK Serang. TK yang ada di laboratorium pertama TK Serang, kedua TK Cibiru, ketiga TK Purwakarta, Tasikmalaya, dan TK Bumsil. Betul Bapak dan Ibu jawabannya? Alhamdulillah, betul jawabannya. Mana nih teman saya? Oke, silakan boleh diberikan untuk ya. Oke, terima kasih Ibu. Next. Silakan Ini yang saya berikutnya. punya grand prize. Di sana ada, ini cocok buat ibu-ibu ya. Oh ada blender. Ada blender dan ada panci pemanas. Nah, yang tahu silakan acungkan tangan. Pertanyaannya tentang kapan yayasan kita atau YPSL didirikan? Yang bawah, yang pakai kacamata. Nah, ibu yang ngangkat kipas. Ya, oke, iya. Oh sebentar. Nah, coba. Iya. Iya. Nama saya Rohma Mauhibah dari SMP Lab School UPI. Iya, oke. Dan jawabannya adalah 1 Januari 2024. Tanggal berapa? 1 Januari 2024. Oke. Oke, satu. Tadi ibu yang mengangkat kipas yang pakai sebelahnya. Sebelahnya. Oke, baik. Bukan Oke. 1 Januari ya. Ibu silakan Oke. sebutkan nama dan dari mana. Saya Rina dari SMA Lab School. Tanggal 17 Januari 2024. 17 Januari 2024? Salah. Salah. Ada yang tahu? Silakan. Oke, ada yang tahu jawabannya? Iya. Dari sini. Bapak. Yang itu. Oke, nah silakan maju. Ya. Ya. Ayo Ibu. Ya silakan maju. Dadah dulu. Sebentar, hadiah utamanya masih belum dikeluarkan. Oke, masih Tenang. ada berapa puluh lagi? Enggak ya? Ada mungkin ada mas-mas sama mbak-mbak di sini. Baik, Ibu, boleh dipercepat? Nah. Oh, oke. Ayo. 3 kali kesempatan ya. Kalau sudah 3 kali kesempatan salah berarti kita ganti pertanyaan. Ya, ulang tahun YPSL itu tanggal berapa? Untuk bulannya itu bulan Agustus 2024,
Tanggal 28 Agustus. Salah, 2020. Salah. Yang atas, silakan. Boleh yang atas, perwakilan dari Tasikmalaya. Harus benar. Ayo. Oke, satu kesempatan lagi. Yang dari Tasik silakan turun. 3, 2. Ayo Ibu. Ayo. Hati-hati Bu, hati-hati Bu. Hati-hati, Jangan lari. hati-hati. Aduh. Tadi, silakan Ibu. Oke, Ibu silakan. Namanya siapa, dari mana? Wanti dari SD Lab UPI Tasikmalaya. 2 Januari 2024. Oke. Akhirnya. Iya, Oke, boleh? di sini ada 2 hadiah ya. Ada panci, ada blender. Coba Ibu silahkan spin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 dan nomor 2. Iya, sesuai dengan warna nomor 2 baju ya Bu ya. Bu. Nomor 2 Ibu mendapatkan blender. Oke. Ditahan dulu. Iya. Silakan Ibu, Iya. selamat. Masih Sama-sama. ada Pak? Masih ada? Oke, masih ada ya. Dan juga ada tambahan juga dari sponsor kita. Selain dari Bank BRI juga ada dari Bank BNI ya. Oke, langsung saja ya. Untuk pertanyaan yang berikutnya, siapakah Ketua Yayasan Sekolah Laboratorium? Oke, Dadah. yang putih dulu di sana. Perwakilan dari silakan. Yang itu Ya, boleh. Ya, Bapak. Iya, turun. Enggak, itu yang putih, yang Bapak putih. baju putih, Bapak baju putih. Bapak baju putih, Bapak baju putih. Ya. Bapak baju putih. Silakan. Yang itu satu. Ini aku taruh. Satu lagi. Iya, baiklah. Nanti mata saya akan lebih jelalatan lagi ya, karena masih ada satu door prize terakhir. Bapak dari mana Pak? Siap. Perkenalan dulu. Boleh. Saya Segaropa Rizky Anugrah dari SD Lab School UPI Kampus Purwakarta. Oh, dari Purwakarta, mana semangatnya? Oke, silakan Pak, disebutkan jawabannya. Profesor Dr. Juntika Nur Ihsan MPD. Namanya kurang tepat Pak. Oke. Silakan, kurang beruntung. Oke, kita lempar. Tadi sudah dari Purwakarta. Cibiru sudah. Yang hijau, silakan. Ya, Ibu silakan maju ke depan. Yang ini. Coba silakan. Nah, namanya siapa Bu? Salma Dari? dari TK Lab School Purwakarta. TK. Oh, akhirnya ada perwakilan dari Ya. TK. Silakan nama lengkapnya. Bapak Profesor Dr. Juntika Nur Ihsan MPD. Coba bisa diulang? Bisa diulang? Bisa diulang? Oke. Bapak Profesor Dr. Juntika Nur Ihsan MPD. Kurang tepat jawabannya. Nah, silakan Ibu yang pakai baju hijau. Nah, silakan. Ibu tolong diperhatikan jawaban. Profesor Dr. Ahmad Juntika Nur Ihsan MPD.
Ya, oke, betul. Ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, foto bersamanya kayaknya nanti aja ya pasti. Baik. Mana Bu Eva? Baik, Bapak Ibu yang terhormat, karena memang sudah waktunya jam makan siang menjelang makan malam. Baik, kami persilakan untuk Bapak Ibu menikmati santapan dan makanan yang telah kami sediakan. Baik. Baik. Dan untuk sesi kedua, nanti mohon Bapak Ibu menempati tempat duduknya masing-masing. Untuk foto bersama. Harus ada. Tadi ada foto Oh ya Allah. Soalnya itu di luar itu saya pertanyaan.